Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani dengan NIM 26221189. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Tujuan video ini adalah tugas UTS dari Bimbingan Ibadah tentang menjelaskan tayamum. Menjelaskan tentang tayamum, apa itu tayamum, sebab-sebab tayamum, hal yang membatalkan tayamum, syarat-syarat tayamum, dan yang terakhir yaitu tata cara tayamum. Tayamum adalah cara mengganti wudhu atau mandi dengan menggunakan debu atau tanah suci ketika tidak ada ketersediaan air atau tidak dapat digunakan karena alasan tertentu, seperti kekurangan air atau sakit. Tayamum merupakan cara alternatif yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk menjaga kebersihan dalam beribadah, terutama sebelum melaksanakan sholat. Tayamum itu melibatkan mengusap muka dan tangan dengan tanah atau debu suci sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan atau yang telah ditentukan oleh agama Islam. Sebab-sebab kita diperbolehkan bertayamum yaitu yang pertama, kita dalam keadaan di dalam kendaraan. Seseorang itu diperbolehkan bertayamum ketika dia di dalam kendaraan seperti kereta api atau di atas pesawat. Seseorang itu diperbolehkan bertayamum. Yang selanjutnya, ketidaktersediaan air. Seseorang diperbolehkan bertayamum ketika tidak adanya di sekelilingnya air, baik itu telah dicari keluar rumah dengan jarak 40 meter di depan rumah, samping rumah, ataupun di belakang rumah. Yang selanjutnya ketersediaan air untuk minum. Seseorang boleh bertayamum ketika air yang tinggal itu untuk minum. Seseorang diperbolehkan bertayamum karena seseorang itu lebih dipentingkan untuk dirinya karena untuk berminum. Selanjutnya, orang yang cedera setelah ditelusuri ke dokter tentang lukanya apakah boleh terkena air atau tidak. Seandainya tidak, maka seseorang itu diperbolehkan bertayamum karena nantinya ada efek atau dampak yang akan terjadi kepada luka tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalam situasi darurat, seseorang bisa menggunakan tayamum untuk melakukan tayamum ketika dalam keadaan darurat. Contohnya seseorang itu atau air itu dalam keadaan berbahaya, maka seseorang boleh bertayamum dikarenakan di luar berbahaya bisa mengakibatkan seseorang itu cedera atau bisa mengakibatkan kefatalan atau meninggal. Seseorang dibolehkan bertayamum agar dirinya terhindar dari bahaya tersebut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Contohnya seperti kentut, buang air besar dan buang air kecil, berkata kasar, murtad, melihat air sebelum sholat. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum, yang mana syarat-syaratnya bertayamum itu yang pertama telah masuknya fardu sholat, maka seseorang diwajibkan untuk bertayamum karena ketidaksediaannya air. Kemudian seseorang diperbolehkan bertayamum ketika
melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah fardu seperti sholat. Kemudian seseorang diperbolehkan bertayamum ketika dia dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan ke tempat berwudu atau orang tua yang telah lanjut umur. Yang selanjutnya, menggunakan tanah atau debu yang tidak bercampur dengan benda-benda lain. Yang selanjutnya, melakukan tayamum, mengusap muka, tangan dengan dipindah. Yang selanjutnya, seorang bertayamum itu harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Baik, yang terakhir yaitu tentang tata cara bertayamum. Bagi wanita, kita terlebih dahulu melihat situasi apakah ada yang tidak mahram kita. Jika ada, kita harus menutup area tempat kita bertayamum. Kemudian kita menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menempelkan kedua tangan kita kepada dinding atau debu yang suci. Kemudian kita hembuskan dengan membaca niat nawaitu tayammuma listibahati fardholillahi ta'ala. Kemudian jari-jari kita ini menempel ke atas perbatasan rambut, dan jari jempol kita ini mengiringi sampai ke anak telinga dan mengusap kedua muka. Kemudian selanjutnya kepada tangan. Sebelumnya bagi wanita yang menggunakan aksesoris cincin atau gelang, jam bisa dilepas terlebih dahulu. Nah, setelah tangan, maka di telapak tangan kita ini kita bagi 3, bagian jari-jari, bagian tengah telapak tangan, dan bagian jempol. Kan sudah kita tempel tadi, maka bagian jari-jari ini kita usapkan ke bagian sini. Nah, setelah bagian sini kita putar sampai ampu jarinya ketemu. Kemudian kita balikkan sampai ini, kemudian kita putar sampai akhir tertutup. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah.